Di balik rumah yang terlihat tenang dan nyaman, sebenarnya ada dunia kecil yang hampir tidak pernah diperhatikan manusia. Dunia yang dipenuhi ribuan makhluk pekerja, bergerak tanpa henti siang dan malam. Mereka adalah semut api. Seekor semut api berjalan perlahan di atas meja dapur. Ia bukan sedang tersesat, melainkan sedang mencari sesuatu yang sangat berharga bagi koloninya, yaitu makanan. Hanya beberapa butir gula yang tercecer di meja, bagi manusia mungkin tidak berarti apa-apa. Namun, bagi semut api, itu adalah sumber energi yang sangat besar. Dalam waktu singkat, semut pertama mulai meninggalkan jejak kimia yang tidak terlihat oleh mata manusia, dan jejak inilah yang akan memanggil ribuan semut lainnya. Semut api mampu masuk melalui celah yang sangat kecil, retakan dinding, bawah pintu, bahkan lubang kecil di lantai bisa menjadi jalan masuk menuju rumah manusia. Mereka tidak berbicara seperti manusia, tidak ada suara, tidak ada bahasa, namun lewat sentuhan antena dan aroma kimia, semut bisa saling memberi informasi. Di balik dinding rumah yang terlihat biasa, ternyata bisa tersembunyi koloni besar yang terus berkembang setiap hari. Di pusat kerajaan bawah tanah itu, hidup seekor ratu semut. Tubuhnya jauh lebih besar dibanding semut lainnya, dan seluruh koloni bergantung padanya. Tugas utama para pekerja adalah melindungi telur-telur kecil ini, karena dari sinilah generasi baru koloni akan lahir. Meski ukurannya sangat kecil, kehidupan semut api ternyata jauh lebih terorganisir daripada yang dibayangkan manusia. Rumah manusia menjadi tempat yang sangat menarik bagi semut api. Hangat, aman, dan seringkali penuh dengan sisa makanan. Indera penciuman semut sangat sensitif, bahkan aroma gula yang samar pun bisa mereka deteksi dengan cepat. Antena kecil di kepala semut bekerja layaknya alat navigasi, membantu mereka menemukan arah dan sumber makanan. Setelah makanan ditemukan, semut meninggalkan jalur feromon. Jalur kimia inilah yang menjadi petunjuk jalan bagi seluruh koloni. Hanya dalam hitungan menit, ratusan semut mulai berdatangan, mengikuti jejak yang sama menuju sumber makanan. Setiap semut pekerja memiliki tugas penting, membawa makanan kembali ke sarang demi kelangsungan hidup koloninya. Bukan hanya makanan, semut api juga mencari sumber air. Bahkan, tetesan kecil di dekat wastafel pun bisa menarik perhatian mereka. Saat siang hari, semut lebih sering bersembunyi di tempat gelap dan lembab untuk menghindari panas. Namun, ketika malam tiba, aktivitas mereka justru meningkat. Saat manusia tertidur, koloni semut mulai bekerja. Makanan yang dibiarkan terbuka semalaman dapat menjadi pesta besar bagi ribuan semut api. Meskipun kecil, semut api dikenal sangat agresif ketika mereka terasa terganggu atau terancam. Saat menyerang, semut api menggigit kulit menggunakan rahangnya sebelum menyuntikkan racun. Itulah sebabnya gigitan semut api terasa panas, perih, dan terkadang meninggalkan bentol merah pada kulit. Rasa sakit tersebut berasal dari racun alami yang digunakan semut untuk mempertahankan koloninya. Tubuh kecil mereka ternyata dilengkapi sengat tajam yang cukup efektif melawan musuh. Semut api hampir tidak pernah menyerang sendirian. Mereka bekerja sama seperti pasukan kecil yang terorganisir. Begitu satu semut merasa terancam, semut lainnya akan segera ikut menyerang. Dalam jumlah besar, semut api dapat menguasai makanan hanya dalam beberapa menit.
Di tengah ancaman, larva dan telur tetap menjadi prioritas utama yang harus dilindungi. Sementara manusia menjalani aktivitas sehari-hari, kehidupan koloni semut terus berlangsung di bawah lantai rumah. Sarang semut api seringkali tersembunyi di tempat yang tidak pernah disadari manusia. Mereka terus menggali tanah, memperluas lorong demi lorong untuk koloninya. Di ruangan khusus yang aman, ribuan telur semut disimpan dan dirawat dengan hati-hati. Sang ratu dapat menghasilkan telur dalam jumlah besar setiap harinya. Di bagian depan sarang, semut tentara berjaga untuk menghadapi ancaman. Semua makanan yang ditemukan pekerja akan dibawa masuk menuju pusat koloni. Semakin lama, koloni semut dapat tumbuh menjadi sangat besar tanpa diketahui penghuni rumah. Semut juga rutin membersihkan tubuh sesamanya agar koloni tetap sehat. Feromon menjadi sistem komunikasi utama yang menjaga keteraturan seluruh koloni. Walau hanya serangga kecil, kehidupan mereka menyerupai sebuah kota mini yang hidup. Namun sebenarnya, ada cara untuk mengusir semut tanpa harus membunuhnya. Aroma lemon yang kuat dapat mengganggu arah penciuman semut api. Cuka juga mampu menghapus jejak feromon yang mereka tinggalkan. Ketika jalur kimia menghilang, semut mulai kehilangan arah menuju makanan. Selain itu, kayu manis juga dikenal sebagai penghalang alami bagi semut. Perlahan-lahan, semut akan mulai menjauh dari area rumah. Menutup retakan kecil di dinding dapat mencegah koloni masuk kembali. Membersihkan sisa makanan menjadi langkah sederhana yang sangat penting. Menyimpan makanan di bawah tertutup membantu mengurangi daya tarik bagi semut. Rumah yang bersih dan kering membuat semut kesulitan menemukan sumber kehidupan. Saat hujan deras mengguyur, semut sering mencari tempat berlindung yang lebih aman di dalam rumah. Ketika cuaca panas, mereka terus bergerak mencari air untuk mempertahankan koloninya. Di malam yang sunyi, semut tetap aktif menjelajahi setiap sudut rumah. Setiap potongan makanan yang ditemukan akan segera dibawa kembali ke sarang. Perbedaan kecil dalam kebersihan rumah ternyata sangat mempengaruhi keberadaan semut. Tanpa jejak feromon, jalur semut mulai kacau dan perlahan menghilang. Ketika makanan dan air sulit ditemukan, rumah manusia tidak lagi menarik bagi koloni. Lorong-lorong yang dulu sibuk, kini mulai kosong dan perlahan ditinggalkan. Cahaya matahari pagi kembali masuk ke rumah yang bersih dan tenang. Mereka memang kecil,
dan sering dianggap mengganggu. Namun, di balik ukurannya, semut api menyimpan kehidupan yang luar biasa dan menakjubkan.